Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11 IPS 1 dan 2, berikut akan saya sampaikan mind map daripada statistika yang akan kita pelajari dalam semester ini. Statistika yang kita pelajari adalah statistika deskriptif. Nah, apa saja langkah-langkah kita mempelajari alur langkah dalam mempelajari statistika ini? Yang pertama yaitu membaca data. Kenapa kok kita harus membaca data terlebih dahulu? Karena begitu banyak data di lapangan yang menuntut kita secepat mungkin untuk bisa membaca data, baik itu di koran, media massa, ataupun di televisi. Meliputi apa aja data yang harus kita baca? Yang pertama adalah dalam bentuk tabel. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram garis. Yang keempat, kita diharap bisa membaca dalam bentuk diagram lingkaran kalau diberikan dalam diagram lingkaran. Yang terakhir adalah objek. Setelah kita bisa membaca data, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai untuk bisa menyajikan data yang siap untuk dibaca oleh siapapun dia. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data. Adapun cara mengumpulkan data bisa kita lakukan dengan cara yang pertama adalah wawancara. Jadi kita datangi sumber informasi, kita tanya. Misalkan dalam hal kita mencari data tentang nomor sepatu, maka kita tanya teman orang-orang yang menjadi target kita tentang nomor sepatunya. Nah, itu wawancara. Yang kedua, bisa juga yang ini yang paling sering digunakan, yaitu dengan sistem angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini, kalau wawancara kemungkinan butuh banyak orang. Kalau angket cukup sedikit orang diwakili dengan kertas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah didesain, akan lebih. Yang selanjutnya yaitu pengamatan langsung atau eksperimen. Jadi kita langsung terjun ke lapangan untuk mengamati adanya data. Contoh, kita mencari data tentang berat badan siswa kelas 11 IPS, maka kita melakukan penimbangan langsung. Nah, ini termasuk pengamatan langsung. Atau kita melakukan pencatatan terhadap suatu fenomena yang muncul. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu dengan cara mengambil data sekunder atau tersier. Artinya apa? Data-data yang sudah ada untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya apa? Setelah kita mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah mengolah data. Mengolah datanya seperti apa? Yang pertama kita harus mengklasifikasi data atau mengelompokkan data. Yang kedua, menyederhanakan data, yaitu dengan melakukan pembulatan jika diperlukan. Yang ketiga, yaitu menyaring data yang diperlukan sama data yang tidak diperlukan. Karena seringkali kita dalam pengambilan data ada aja data-data yang tidak kita perlukan tetapi muncul. Seperti halnya kita menanam padi di sawah. Ternyata yang kita semai, yang kita tebar adalah padi, kadang-kala kita menuai rumput juga. Nah, rumput itu perlu disiangi. Sama juga dengan data, maka perlu ada penyiangan. Yang selanjutnya adalah menyajikan data. Setelah kita mengumpulkan, mengolah, sajian data seperti apa? Seperti halnya yang kita harus bisa baca, yaitu dalam tabel. Tabel ini pun penekanannya ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi kelompok. Dan nanti di sana.
Yang selanjutnya adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, objek. Nah, ada baiknya kita belajar tentang ukuran statistik. Meliputi apa aja? Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan terdiri diantaranya mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul, ukuran letak. Nah, untuk mengetahui ukuran letak ini, seperti halnya kalau kita mengamati susunan skala dalam penggaris ataupun dalam apapun, itu sudah urut. Nah, untuk mengetahui letaknya kita juga harus mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, standarnya dari yang kecil ke yang besar. Seperti apa aja ukuran letak? Median. Nah, median ini adalah nilai tengah dari data. Jadi posisinya pas di separuh atau di tengahnya. Kuartil. Artinya apa? Data itu kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Desil, berarti data tersebut kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Persil, berarti data itu kita bagi menjadi 100 bagian yang sama. Ukuran letak digunakan untuk mengetahui posisi data. Ya. Seperti halnya dalam suatu kompetisi, kita ingin dari 100 peserta kita ingin mengeliminasi 80 orang, maka kita cari persil ke 80. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ukuran penyebaran. Seberapa jauh data tersebar. Ukuran penyebaran ini digunakan untuk mengetahui apakah data itu homogen ataukah heterogen, apakah divergen atau terfokus, konvergen. Nah, semakin kecil nilai sebaran data, maka semakin homogen suatu data tersebut. Semakin besar nilai penyebarannya, maka semakin heterogen data tersebut. Di antaranya ukuran penyebaran yang pertama adalah, yang paling sederhana adalah jangkauan, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Selanjutnya jangkauan antar kuartil, yang biasanya juga disebut jangkauan kuartil. Jangkauan semi antar kuartil, yaitu separuh daripada jangkauan antar kuartil. Simpangan rata-rata. Jadi di sini simpangan rata-rata itu kita untuk mengetahui seberapa jauh sih data itu menyimpang dari rata-ratanya. Nah, dari sini jika semakin kecil simpangan rata-ratanya, maka otomatis pergerakan data adalah berada di sekitar rata-rata tersebut. Simpangan baku, ini yang sering kali dipakai, ini standar deviasi. Varian atau kuadrat daripada simpangan baku. Langkah. Nah, langkah ini adalah 3/2 daripada kuartil. Kalau kuartil 1 dikurangi 3/2 daripada hamparan atau jangkauan antar kuartil, maka itulah pagar dalam. Jika ada pagar dalam, maka juga ada pagar luar. Pagar luar adalah Q3 ditambah dengan 1 langkah atau 3/2 hamparan. Nah, setelah kita bisa mengetahui ukuran, maka kita bisa punya pembanding, punya kriteria. Nah, dari sinilah kita bisa menganalisa suatu data.
Setelah kita menganalisa suatu data, maka kita bisa membuat kesimpulan terhadap data itu. Demikianlah anak-anakku apa yang kita pelajari dalam statistika deskriptif pada semester ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.